Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 29 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemprov Banten keluarkan surat edaran tentang pengendalian sistem kerja ASN di lingkungan Pemprov Banten dalam rangka pengendalian polusi udara. Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon ditargetkan selesai Desember 2023. KPU Pandeglang perkuat kelembagaan PPK dan PPS. Bersama saya Rana Kabani, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, dalam rangka menindaklanjuti instruksi Mendagri Republik Indonesia tentang pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek, pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan sistem kerja ASN yang dituangkan dalam surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemprov Banten yang berlaku selama 1 bulan, yaitu 28 Agustus sampai 28 September, yaitu berupa 50% pelaksanaan WFH dan 50% WFO. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pengendalian pencemaran udara pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi perlu melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Hal itu tertuang dalam surat edaran pejabat Gubernur Banten tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam upaya pengendalian polusi udara. Dinyatakan, sistem kerja pegawai ASN pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten selama 1 bulan mulai 28 Agustus sampai dengan 28 September 2023. Penyesuaian itu dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau WFO sebanyak 50% dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH sebanyak 50%. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgoyanti menyampaikan, hal tersebut merupakan upaya Provinsi Banten dalam mengurangi polusi dengan memfilter aktivitas di luar dan di dalam ruangan yang perlu diprioritaskan. Bagi tugas kedinasan WFH ini, diprioritaskan bagi aparatur sipil negara yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk instansi pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dikecualikan untuk para ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung dan pelayanan esensial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayan publik. Sementara itu, untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan pendidikan agar melakukan penyesuaian dalam memodifikasi sistem belajar dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, proyek perbaikan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023. Perbaikan Jalan Lingkar Selatan ini sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu dengan dibagi menjadi 2 bagian. Badan jalan diperbaiki dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sedangkan bahu jalan diperbaiki oleh Pemkot Cilegon melalui Dinas PUPR Kota Cilegon. Berikut laporan Denny dari Radio Kiss FM Cilegon. Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Cilegon ditarget selesai pada Desember 2023. Saat ini, perbaikan JLS Cilegon terbagi dalam 3 segmen dan dikerjakan oleh beberapa perusahaan. Perbaikan JLS Cilegon sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Badan jalan yang diperbaiki mulai dari kilometer 4 arah Pondok Cilegon Indah PCI.
Selain badan jalan, juga dilakukan perbaikan pada beberapa jembatan. Staf pelaksana proyek JLS Cilegon dari PT Lintas Ekuator Rahmatullah Ramidin mengatakan, perbaikan JLS Cilegon menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui dana instruksi Presiden melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Rahmatullah menjelaskan, pihaknya mengerjakan perbaikan JLS di 2 tempat. Pertama, dari kilometer 0 hingga kilometer 1. Kedua, dari sekitar kilometer 3 sampai kilometer 4. Proyek jembatan juga berbeda perusahaan yang melaksanakannya. Diungkapkan Rahmatullah, selama pekerjaan dari Balai Pengelola Jalan Nasional atau BPJN, Kementerian PUPR juga selalu melakukan pemantauan. Kepala Bidang Bina Marga pada DPUPR Cilegon, Retno Anggraini mengatakan, pada 2023 ini JLS Cilegon diperbaiki badan jalan serta bahu jalan. Perbaikan dibagi kedua bagian. Badan jalan oleh Kementerian PUPR RI melalui Balai Pengelola Jalan Nasional atau BPJN. Sementara, untuk bahu jalan diperbaiki oleh Pemkot Cilegon melalui DPUPR Cilegon. Dikatakan Retno, anggaran perbaikan JLS Cilegon yang dilakukan DPUPR sebesar 7 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Cilegon 2023. Wali Kota Cilegon bahkan melakukan permohonan ke Kementerian PUPR RI untuk perbaikan JLS Cilegon. Bantuan dari pemerintah pusat merupakan buah dari komunikasi intens antara Wali Kota Cilegon dengan Kementerian PUPR RI. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan PPS Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pandeglang. Kelembagaan PPK dan PPS diperkuat karena sebagai garda terdepan mengemban amanah menyukseskan pemilu 2024. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan PPS Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pandeglang. Kelembagaan PPK dan PPS diperkuat karena sebagai garda terdepan mengemban amanah untuk menyukseskan pemilu 2024. PPK dan PPS tentunya harus paham akan aturan dan integritas dalam rangka meminimalisir adanya pelanggaran dan sengketa. Esensi utama sebagai penyelenggara adalah memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nur Azizah, pada wartawan mengatakan pada saat ini KPU tengah melaksanakan penguatan kelembagaan PPK dan PPS guna mendukung untuk suksesnya pemilu 2024 dengan terus mengemban soliditas antar badan ad hoc serta sekretariatnya, ujar Nunung saat ditemui pada hari Senin 28 Agustus 2023. PPK dan PPS juga diharapkan dapat membantu dan meningkatkan partisipasi pemilih dengan mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat dalam setiap kecamatan. Lebih lanjut, Nunung menegaskan bahwa penguatan kelembagaan PPK dan PPS penting sebagai upaya mengingatkan norma, sumpah janji, dan fakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, sehingga perlu terus diingatkan agar dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Rana Kabani, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.